Halo teman-teman, selamat malam, shalom semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di Instagram Live Sabda Youth. Ya, thank you banyak teman-teman yang sudah hadir. Nanti akan segera menyusul. Ya, tentunya aku nggak sendirian malam hari ini. Aku akan invite beberapa rekan-rekan teman-temanku dan mereka akan segera join. Jadi mohon ditunggu teman-teman. Oke, halo Kak Priska. Halo, Oke, selamat malam. oke. Mungkin kita boleh kenalan dulu nih dari Bu Yulia, nanti ke Mas Yunus dan Kak Priska nanti. Bu Yulia kan? Iya, saya Yulia, saya tinggal di Solo dan lahir di Solo dan asli orang Solo. Itu aja. Wah, boleh. Siap, Kak Yunus. Halo, saya Yunus Kristanto. Saya asli Solo juga, lahir di Solo. Musisi, kerjaan musisi. Wah, mantap. Ya, habis ini nyanyi Lahir di dong, Solo. Kak Yunus. Siap. Dia bawa gitar nih, Bu. Oh, akapela. Kak Priska silakan. Nama aku Priska Katrina Gloria, lahirnya di Nganjuk, rumahnya di Malang. Kerjaannya siaran sih. Siaran. Penyiar ya? Nice. Iya, penyiar. Penyiar radio? Tapi nggak yang full time gitu sih, Bu. Oke. Iya, dulunya penyiar radio full time, sekarang tidak. Oke. Ya. Sekarang penyiar radio part time. Betul. Oke, teman-teman. Itu ya kenalan singkat dari Bu Yulia, Kak Yunus, Kak Priska. Semoga ini merekatkan kita. Dan sebagai informasi, kita beda-beda suku nih, bisa dilihat. Ya, itulah. Tapi kita dipersatukan di live Instagram ini. Nah, sebelum kita masuk dalam percakapan kita, pembahasan kita, diskusi kita malam hari ini, sudah banyak nih teman-teman yang hadir. Kita mau sapa-sapa dulu ya, Ibu dan Mas dan Kak Priska. Kita mau sapa-sapa, siapa tahu di antara mereka ada temannya dari Mas Yunus maupun Kak Priska. Boleh disapa juga nanti. Ya, yang pertama sudah hadir ini Kak Teresia Puspita. Halo Kak Tere dan Kak Aryano Koji ya. Susah akun ya. Halo Kak Tere dan Kak Arya. Dan Kak Winston nih sudah hadir dan standby. Halo, ada yang Ibu kenal? Sepertinya nih dua nih kenal. Wah, nih Oh istri iya, saya kenal gabung nih. Teresia kenal. Ya. Roma Marpaung kenal. Siapa nih? Sorry. Telestian kenal. Oke. Evi Broto Gimana Mas? kenal. Oke, Mas Yunus tadi ada istrinya? Iya nih. Ya, istrinya gabung nih. Wah, mantap. Siapa yang mana? Astriana Krisma. Oh. Oke. Halo Bu Halo, Kak Astri. Ya. Dulu guru SMK Kristen, sekarang full time di rumah. Full time di rumah. Oke, Kak Priska ada temennya? Tuh, cek dulu. Waduh, ada satu. Ini yang namanya Mbak Gracia Mardihanani, ini teman sekamar aku nih. Oh, Oke, join ya. Ya. Roommate ya? Iya, namanya. Yes, roommate banget. Oke, ini ada sapaan juga dari Kak Astri. Selamat malam. Selamat malam, Kak Astri. Selamat malam. Oke, salam kenal juga. juga. Iya, salam kenal dari kami. Next time boleh nih Ya. Kak Astri juga nemani kami ngobrol nih. Ada Bang Ami Boleh kan, dari Mas Surabaya ini. Ada Bang Ami dari Surabaya. Oh, Oke, wow. Bang Ami dari Jauh di Surabaya. sana. Halo. Yes. Oke. Ya, salam Kita- kenal untuk semuanya. Ya. Salam kenal untuk semua. Kalau kita mau sapa-sapa, tentu akan masih banyak yang akan nyusul. Dan kami harapkan semua akan nyusul jauh lebih banyak lagi nanti ketika kita ngobrol. Mungkin kita akan masuk ke obrolan kita, teman-teman. Sebelumnya kita boleh berdoa dulu untuk membuka acara obrolan kita malam hari ini. Minta dengan kasih Mas Yunus boleh berdoa. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan terima kasih Tuhan Yesus, petang ini kami berkumpul berempat mau diskusi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya obrolan ini ya Tuhan
menjadi inspirasi buat setiap pendengar, setiap yang gabung dalam live ini, dan juga menjadi inspirasi juga buat kami yang hadir berempat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bapak dan Tuhan dan Roh. Amin. Thank you Mas Yunus. Nah teman-teman, aku juga mau ingatkan teman-teman boleh juga ikut berdiskusi ya. Jadi ketika kami ngobrol, teman-teman boleh ajukan pertanyaan, ajukan pendapatnya, atau apapun meresponi diskusi kita, diskusi kami malam hari ini. Jadi teman-teman jangan hanya jadi penonton, boleh juga ikut berdiskusi karena ini diskusi yang terbuka untuk siapapun juga, termasuk yang nonton. Jadi bukan hanya guest saja. Oke. Nah, teman-teman, kita masih dalam suasana kemerdekaan Agustusan nih. Negara Indonesia kan negara yang sangat besar ya, banyak pulau dan bahkan untuk menuju ke satu pulau ke pulau lain tuh butuh pesawat, butuh kapal juga, jadi butuh effort yang besar dan itu bisa dari ujung timur ke ujung barat gitu. Jadi sangat luas dan bahkan ketika kita membahas kemerdekaan dari satu tempat ke tempat lain itu memiliki spirit yang sama, padahal mereka juga memiliki golongan yang berbeda, ras yang berbeda, suku yang berbeda, tapi semangat mereka tuh sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan. Nah ini hebatnya Indonesia nih, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity. Luar biasa. Nah teman-teman, kita mau bahas Bhinneka Tunggal Ika ini secara spesifik nih, lebih dalam lagi nih. Ada yang tahu nggak kira-kira sejarah dari slogan ini, Bhinneka Tunggal Ika ini? Silakan teman-teman. Dari teman-teman mungkin mau menjawab ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Aku kalau kita tahu sama-sama kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, untuk sejarahnya sendiri pasti juga banyak yang tahu, teman-teman juga pasti banyak yang tahu kalau ini itu diambil dari kitab Sutasoma yang di penciptanya ada lampu tantular. Terus kalau untuk alamatnya, maksudnya alamat di dalam buku kitab Sutasoma ini ada di pupuh 139 yang bait kelima gitu. Lengkap. Setahu aku sorry, aku lupa angkat tangan. Setahu aku Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka itu bin dan Ika ya. Bin itu banyak, Ika itu satu. Nah, tunggal itu juga satu, tetap satu dan akan selalu satu karena walaupun banyak tapi tetap akan satu. Iya. Itu bahasa apa ya? Kayaknya bahasa kuno deh, bahasa Melayu kuno. Mas Yunus mau tadi melengkapi? Iya, itu berlanjut. Uniknya itu mengendap ya, tulisan itu dari input tantular mengendap. Pasti habis itu nggak dibahas. Setelah beberapa, kalau nggak salah sekitar habis itu beberapa puluh atau bahkan 700 tahun. Wow. Itu, iya, saya baca mah 7 abad katanya. Kata 7 abad, kemudian dikutip sama orang Belanda. Dan kutipan itu dibaca sama negarawan Indonesia, kemudian diteruskan ke sampai sidang BPUPKI. BPUPKI itu sekedar info itu justru bentukan atau yang mendirikan tuh dari Jepang. Jadi BPUPKI itu badan yang usaha untuk mengupayakan kemerdekaan di Indonesia. Ya, jadi BPUPKI itu justru yang mendirikan orang Jepang. Kemudian di sidang BPUPKI itu digodok lagi dan info juga buat teman-teman, anggota BPUPKI itu ada seleksinya. Di situ ya harus beranggotakan banyak banyak suku. Jadi nggak cuman waktu itu mungkin di Jakarta nggak cuman orang Jawa, tapi ada orang Sumatera, ada anggotanya ya, ada di Sumatera, ada orang Kalimantan, ada orang Jayapura, supaya begitu itu dirumuskan supaya itu nyebarnya itu lebih cepat gitu. Dan singkat cerita kemudian dirumuskan
sementara itu dirumuskan, Soekarno ini berinisiatif untuk membuat sebuah lambang negara, dan akhirnya di-combine tuh. Akhirnya muncullah lambang Garuda Indonesia kita seperti sekarang, dan di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Begitu singkat ceritanya. Ya. Wow, ternyata punya sejarah yang panjang sekali ya Bhinneka Tunggal Ika ini. Dulu Panjang. setauku itu sudah nempel di Garuda gitu ya, lambang Indonesia Garuda, terus kakinya dipegang slogan Bhinneka Tunggal Ika. Aku pikir ya sejak lambang itu ada, nama itu langsung ditempel di situ. Ternyata punya sejarah yang panjang banget ya. BPPK itu sempat bingung sebenarnya. Lambang negara itu ada dua. Yang satu saya lupa yang usul siapa, yang satunya Soekarno. Dia mengusulkan lambang negara Indonesia dalam bentuk Garuda Indonesia. Nah, satunya itu bentuknya itu mirip dengan matahari bersinar. Nah, itu ditolak karena ini kok seperti berbau Jepang ya, gitu. Akhirnya ditolak. Akhirnya yang dipakai Garuda Indonesia, dan kemudian isu Bhinneka Tunggal Ika ini digodok terus, akhirnya yaudah digabung aja. Tahu saya sih gitu dari yang saya baca. Ya betul, Mas. Sepakat. Aku juga pernah baca gitu. Gitu. Yang mengusulkan Muhammad Yamin secara spesifik ya di BPUPK. Sejarawan yang disebutin tadi ya. Betul, Muhammad Yamin. Tapi kalau kita mau sedikit mundur ya, ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu yang ditulis Empu Tantular. Nah, jadi pencetusnya adalah Empu Tantular. Jauh sebelum itu, bener kata Mas Yunus tadi, di kitab buku Sutasomanya di abad 14 kalau nggak salah yang aku baca, abad kurang lebih 14 itu, bahkan sebelum Masehi kalau aku nggak salah ingat, abad 14 sebelum Masehi. Jadi sangat lama, dan itu ditarik abad 14 Masehi. Sorry. Ya. Kelamaan kalau 14 sebelum Masehi. Ya, itu ditarik, dan waktu itu si Empu Tantular itu karena agama saat itu di Nusantara ya Buddha ya kalau nggak salah, atau Hindu Buddha. Jadi itu untuk menyatukan perbedaan itulah mereka atau pencetus itu memberikan ide Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi kalau ditarik mundur dari agama malahan pencetusnya, tapi akhirnya disepakati juga semangatnya, spiritnya oleh Bung Karno dan BPUPKI itu, karena memiliki spirit yang sama meskipun berbeda, tetapi satu juga, itu mewakili Indonesia banget lah gitu, sehingga disepakati. Itu sih yang aku tahu sekilas tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Gimana teman-teman di rumah? Apakah hanya terkesima mendengarkan sejarah, atau punya pendapat juga tentang Bhinneka Tunggal Ika? Teman-teman bisa sharekan juga di kolom komentar nih terkait sejarahnya yang mungkin kami juga belum tahu nih. Iya. Oke. Kayaknya banyak anak-anak milenial yang nggak terlalu ngerti karena jarang dibahas kali ya. Ya. Aku nggak tahu kalau Kak Priska ini sudah kenal kata Bhinneka Tunggal Ika sejak kapan ya? Sejak sekolah SD? Sejak sekolah, harusnya sejak sekolah sih Bu. Dari SD kita kan PPKN, kalau di zaman aku itu PPKN bilangnya. Kita ada PPKN itu, kita pasti ada momen di mana kita tuh belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi memang paling mentok itu kayak cuman sebatas di arti Bhinneka Tunggal Ika, siapa pencetusnya, terus juga tahun berapa, ini dari bahasa apa gitu. Cuman kalau untuk sampai masuk ke yang lebih dalam, entah itu tujuannya atau maksud dibaliknya itu apa, kayaknya masih jarang gitu sih. Iya. Oke. Wow. Dan kalau menurut aku sendiri memang kita tuh kayak perlu nggak sih untuk membahas tentang ini gitu? Siapa mau jawab nih? Perlu nggak kita membahas kayak gini? Perlu, kalau menurutku sih perlu ya. Apakah Ibu Yuli terus Mas Yunus merasa yang sama berarti sebenarnya perlu loh belajar ini? Oh iya, ya, sangat perlu. Perlu. Saya kan iya benar.
ini saya fanatik sama Soekarno kan. Wah. Jadi dia jas merah itu benar-benar relate sama sekarang gitu. Jadi kita belajar dari sejarah itu perlu banget gitu supaya kita bisa bertindak di zaman sekarang ini, belajar dari sejarah gitu. Ya, Ya jadi kalau aku lebih fanatik ke Jokowi. Karena presiden yang aku benar-benar tahu saat ini gitu. Nah, yang aku tahu sih, yang aku senang sekali gitu dengan Pak Presiden kita yang sekarang ini, dia bukan hanya menggembar-gemborkan tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi jalanin gitu. Buktinya dia selalu ke berbagai tempat di Indonesia, di seluruh Nusantara gitu ya, dan membangun sana, membangun sini dengan keinginan supaya semua semua pulau-pulau yang lain di Indonesia itu juga ikut maju, bukan hanya Pulau Jawa saja. Ya. Oke, menarik kalau kita mau bahas ya. Tapi balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika nih. Kalau aku pernah baca itu punya fungsi yang lebih daripada hanya semboyan atau slogan atau semangat aja gitu. Karena ini sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi benar-benar ini jadi dasar gitu, jadi landasan gitu. Jadi melalui Bhinneka Tunggal ini sebetulnya tujuan untuk bangsa Indonesia itu bisa bertoleransi, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Jadi bukan hanya slogan pedoman, oh aku berbeda tapi aku satu, enggak sebatas itu, tapi tidak ada aksi. Tapi ini juga menjadi landasan yang begitu penting bagi bangsa Indonesia, dan harapannya semua bangsa Indonesia dari zaman ke zaman memiliki semangat yang sama, spirit yang sama untuk mempersatukan dari perbedaan itu dapat bersatu. Seperti itu sih. Bener banget menurut Mas Rey tadi bilang bahwa kita tuh perlu banget untuk belajar Bhinneka Tunggal Ika, karena dengan kita belajar hal ini tuh kita akhirnya bisa membangun rasa kebangsaan gitu loh, khususnya buat anak-anak muda. Itu kan biasanya kayak masa bodoh banget gitu loh soal kebangsaan. Terus pokoknya aku orang Indonesia tuh udah cukup gitu loh. Padahal aslinya sebenarnya kalau kita renung-renungkan lagi tuh kita tuh perlu banget untuk ngerti lebih dalam arti Bhinneka Tunggal Ika supaya kita bisa membangun rasa kebangsaan. Nah, terus aku tuh sempet kayak pernah baca gitu ya, kalau misalnya kita ini masa bodoh banget sama yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu tuh bisa mengantarkan kita jadi orang yang rasis, jadi orang yang nggak bisa menghargai. Jadi kayak penting banget untuk kita bisa belajar tentang itu. Nah, menurut Kak Yunus nih, sama teman-teman yang lain, sama Billy, sama Mas Rey, apa sih arti rasa kebangsaan yang sesungguhnya sebagai seorang muda dan sebagai seorang warga negara Indonesia? Arti kebangsaan itu menurut saya muncul atau tumbuh itu karena ya sekitar ya, semua inside onside gitu. Jadi apa yang kita dapat kita ya keluar. Jadi tapi kalau lingkungan kita ternyata nggak ada rasa kebangsaan, ya itu kita bisa mulai dari kita sendiri. Tapi artinya memiliki rasa kebangsaan sendiri itu ya simple sih, seperti kita punya sesuatu terus kita diganggu sama kayak anak-anak gitu, punya barang gitu terus direbut, bahkan dibanting, dihancurin gitu, marah sih gitu. Dan ya mungkin kita nggak literal kayak gitu ya, tapi bisa semarah itu kalau kita itu terpecah-pecah gitu. Ya seperti itu sih. Ya, salah satu yang membuat rasa rasis atau rasa toleransi yang tidak sehat itu seringkali memang disebabkan karena kesenjangan ya, kesenjangan, khususnya kesenjangan ekonomi. Makanya tadi aku bilang tentang Jokowi itu sangat bagus karena dia mencoba kesenjangan ekonomi itu dikecilkan gitu, supaya rasa toleransi dan rasa kebersamaan dan kesatuan itu menjadi lebih dekat. Semakin jauh rasa kesenjangan kita akan semakin kita tuh nggak bersatu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika bagusnya itu. Dia tuh slogan ini tuh benar-benar mengingatkan kita, oke, walaupun kita tuh banyak gitu, tapi yuk kita
itu tetap rasa satu gitu ya. Itu perlu diusahakan sih. Iya. Ya, rame semua. Silakan Mas Yunus. Rame. Silakan. Dari Bu Yulia sih saya baru kepikiran. Iya, ternyata dari aspek ekonomi pun bisa menimbulkan hal kayak gitu. Cuma nambahin itu aja sih. Iya. Kak Priska? Iya sih bener, ternyata nggak cuman kebudayaan, nggak cuman suku, tapi ternyata perekonomian itu juga bisa jadi salah satu yang menimbulkan kesenjangan sosial gitu loh. Dan itu menurutku kayak jadi salah satu tantangan khususnya buat generasi kita nggak sih? Kemarin ngomongin tentang perekonomian sedikit ya, kapan hari itu aku pernah baca bahwa anak-anak generasi sekarang tuh susah beli rumah karena ya masalah perekonomian itu. Sandwich. Generasi sandwich. Jadi bener-bener ternyata itu bener-bener yang ngefek ya waktu dengar penjelasannya Bu Yuli tadi kayak iya ya, mungkin inilah ya yang jadi salah satu tantangan bagi kita anak muda untuk menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sudah menjawab juga nih pertanyaan dari Kak Nikos. Tantangan kebinekaan masa sekarang apa nih Kak? Terutama bagi anak-anak muda atau Gen Z dan Alpha, sebagian kecil sudah menjawab ya tadi persoalan ekonomi contohnya. Ya. Dan tentu masih ada beberapa lain. Bu Yulia mau nambahkan, silakan. Ya, nambahkan satu lagi, edukasi. Aku pikir ya, karena ada banyak anak-anak milenial yang tadi kayak Kak Priska bilang, anak milenial cuma kadang sekedar tahu tentang apa yang selama ini kita ngerti tentang Indonesia gitu, tapi sering kita nggak benar-benar menyadari gitu, kayak Bhinneka Tunggal Ika cuma tahu artinya gitu, tapi sejarahnya kenapa itu terjadi dan itu pengaruhnya, dampaknya gitu itu ternyata kenceng banget ya, kenceng banget. Nah, karena itu aku mau bikin usulan nih, boleh nggak nih kita ngadain games untuk ngetes pengetahuan kalian tentang Indonesia? Boleh banget tuh, menarik nih sepertinya. Iya. Ada bahasa SD ini. Nah, ini salah satu edukasi. Aku pikir cara menjembatani gitu ya, untuk anak-anak milenial itu tetap punya rasa kesatuan dan menghindarkan kayak tadi Priska bilang rasis kita. Kemudian tadi Mas Yunus juga melihat itu sebagai satu hal yang perlu kita waspadai lah gitu. Nah, seringkali karena edukasi kurang, makanya kalau kita kan ada istilah nih, nggak kenal maka nggak sayang gitu. Nah, kalian kenal nggak tentang Indonesia? Kalau aku tes nih dengan 10 pertanyaan tentang Indonesia, kalian kira-kira bisa jawab nggak nih? Enggak. Semoga. Nah, kita aja yuk Ray, kita aja teman-teman di rumah untuk nge-game, mau nggak nih? Ya, teman-teman di rumah boleh ya? Yang mau main games. Jadi gini, boleh angkat tangan. Aturannya gini nih, saya akan kasih pertanyaan, Kak Re, Kak Priska, sama Kak Yunus jawab secepat mungkin. Yang paling cepat jawab dan benar, bukan hanya cepat ya, tapi benar, aku akan kasih skor 1. Tapi kalau tiga kalian salah dan mungkin nggak bisa jawab, saya akan lempar ke penonton di rumah. Nah, nanti kalau penonton yang di rumah bisa menulis cepat-cepat di kolom komentar jawabannya, siapa yang paling cepat dan benar, dia akan mendapatkan skor. Gimana? Mau nggak? Setuju, sepakat. Setuju. Gimana lagi? Ada hadiahnya. Banyak yang komentar nih. Kak Deborah Wisnu siap, Kak Niko siap, Kak Realdo Re siap. Wah, mantap. Oke. Jadi aku akan kasih pertanyaan. Satu pertanyaan dulu. Nanti kadang-kadang ada pertanyaan untuk penonton. Nanti teman-teman yang di sini jangan jawab ya. Kalau aku bilang ini pertanyaan hanya untuk penonton. Nah, Kak Re, Kak Priska, dan Kak Yunus nggak boleh jawab. Gitu ya. Tapi kalau penonton nggak ada yang jawab, silakan nanti boleh jawab. Gitu? Oke. Ya. Sorry ini. Siap ya? Kita angkat tangan dulu nggak Bu jawabannya atau langsung nyeletuk? Angkat tangan. Boleh, siapa angkat tangan paling cepat? Admin di rumah tolong bantu ya. Tadi siapa yang angkat tangan paling cepat ya? Oke, pertanyaan pertama. Berapa jumlah pulau di Indonesia?
Ayo, siapa pernah ngitung? Weh, Priska, hore, hore. Ayo Priska, apa jawabannya? Semoga salah. Terakhir aku, Mbak. Uh-uh. Terakhir aku baca sekitar 17.000 sekian gitu loh, Bu. Dan paling banyak itu ada di wilayah 17.000 betul, 17.000. Ada yang mau jawab paling tepat karena dia 17.000 something kan? Ada yang mau jawab tepat enggak? 17.000 saat. Berapa ayo Priska? Oke, Re, ada 17.000 jawaban yang lebih saat, tepat Bu. lagi? Berapa? Ya. 17.001. Ini pasti lihat Google ini. Oke, skor 1 untuk Priska. Oke, pertanyaan kedua. Benar. Berapa jumlah, ini kalau bisa tepat ya, berapa jumlah populasi di Indonesia? Ayo, angkat tangan. Cepat. Priska lagi. Oke, yuk Priska. 278,69 juta. Dia udah siap banget nih. Wah, Priska akan dapat hadiah nih kayaknya. Kalah cepat internetku, Bu. Aduh, gitu ya. Wah, ini apa namanya? Teman-teman di rumah harus dapat kesempatan nih. Habis ini yang boleh jawab teman-teman yang di rumah saja. Oke. Berapa yang gampang aja supaya teman-teman yang di rumah bisa jawab. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tidak boleh angkat tangan. Ayo, teman-teman, siapa yang sudah jawab? Ya, ini sama beberapa banget. teman-teman jawab yang sebelumnya. Sepertinya agak delay, yang jawab Bu. Jadi sebelumnya. kita ada proses sedikit nih. Iya. Dari Kak Samuel 17.001, terus Kak Aldore sudah jawab 2 kali, banyak banget. Tadi pulau banyak banget, provinsi banyak banget. Aduh, Terus nggak kehitung. Iya. oh, ini Curang Kak, itu. Kak Banyak Roma banget nih, juga. jawab pertama, Bu. Ah, gitu ya. Kak Ini yang Roma. jawab provinsi provinsi terakhir di Indonesia berapa? Belum ada. Kalau Kak Roma. belum ada, Kak Roma, Roma Bu. berapa? 38. 38. Bener nggak? 34. Benar, Bu. Harusnya. Bener harusnya. Karena dia sudah lihat di Google kali ya. Oke, 1 untuk Roma. Oke, 2 untuk Priska, 1 untuk Roma. Pertanyaan keempat. Manakah pulau yang paling besar di Indonesia? Oh, Ya. Re. Kalimantan. Ayo, Re. Berapa? Kalimantan. Ya. Oke, betul sekali, Re. Oke, Re 1, Priska 2, Roma 1. Oke, sekarang nomor 5. Ada berapa jumlah suku bangsa di Indonesia? Nyerah. Nyerah. Wah, ini Priska pengetahuan umumnya luar biasa nih. Ayo, berapa Priska? 1.331. 1.331. Wow. Iya nggak sih? Teman-teman yang di rumah boleh teman-teman yang di rumah bisa konfirmasi apakah jawaban dari Priska salah? Betul Teman-teman di kayaknya. rumah masih jawab pulau terbesar, Bu. Jadi Wah, iya. masih delaynya cukup panjang. Delaynya banyak banget. Oke, pertanyaan yang ke-6. Berapa jumlah bahasa suku di Indonesia? Aduh. Ngeblank semua. Priska udah ambil semua, Priska juara 1. Ayo Priska, berapa Priska? 718. Iya nggak sih? 718, 90% daerah timur. Iya. Ya, betul. 700 something. Oh, ini apa namanya? Teman-teman yang di rumah kayaknya agak delay banyak banget nih. Ya, Nah, ini delaynya baru jawab tentang yang lumayan etnis. banyak, Bu. Hah? Iya. Iya, Oke, delay. lanjut ya. Oke, sekarang nih penonton yang di rumah. Karena ini gampang banget. Ayo, cepet dijawab ya. Oke, pulau apa di Indonesia yang paling terkenal di seluruh dunia? Wah, Gampang banget. Ayo. Teman-teman, ayo di rumah. Cepat menjawab.
Kayaknya kalau orang luar negeri lebih kenal pulau ini daripada Indonesianya. Dipikir negara Iya, sendiri betul. biasanya. Iya, betul, betul. Kalau tanya Indonesia kenal nggak? Nggak. Tapi kalau pulau ini kenal nggak? Oh ya kenal. Gitu. Jadi aneh itu. Iya. Padahal ada di Indonesia. Nah, ini Kak Iya. Roma Oke. sudah jawab lagi, Jawabannya Bu. adalah Kak Roma. Roma Bali. lagi. Wah, dia punya koneksi bagus nih. Pulau Bali. Banyak orang di luar negeri itu kalau bilang pernah ke Indonesia, enggak. Pernah ke Bali? Oh, pernah. Waduh. Ya. Oke, nomor 8. Pulau-pulau mana di Indonesia? Jadi pulau-pulau mana, ada beberapa pulau ya. Pulau-pulau mana di Indonesia yang berbagian dengan negara lain? Oke, teman-teman yang di sini. Oke, silakan Re. Pulau apa nih? Kalimantan, NTT, terus Papua. Ya. Sepertinya itu aja. Semoga. Ada yang mau Timur, Mas. mengoreksi? Oke, Wah, silakan Timor-Leste. Kak Yunus. Timor Leste Apa? itu berseberangan nggak Ya. sih? Berbatasan nggak sih? NTT. Timor Leste. NTT. Oh itu NTT. Tadi sudah disebutin. Oh. Ya. Ada. Ya, sama Papua karena ada Papua Papua Nugini ya. Nugini. Oke, yang Kalimantan dengan Malaysia. Ya, Ya. oke. Malaysia dan Re dapat Brunei. 2. Iya. Oke, yang ke-9. Berapa Timor. presiden yang pernah kita miliki? Berapa presiden yang pernah kita miliki? Berat banget. Saya dihitung. Oke, Re. Semoga benar. 7, Bu. 7. Pak Jokowi ke berapa nih? Ke-7 ya? Harusnya. 8 nggak Ya. sih? Iya, betul. 7. Oh. Oke, yang terakhir nih. Di mana ibu kota Indonesia tahun 2030? Aduh, Priska ragu-ragu, udah mau angkat nggak jadi. Mas, kasih saya nilai dong, Mas Re. Oh iya, betul. Mas Yunus, monggo. Di Kalimantan, Bu. Yunus. Dengan Di di mana Kak Kalimantan. Yunus? Kalimantan Iya. di Nusantara nanti. Nusantara. Namanya Nusantara, iya. Iya, namanya IKN. Yes. Ya, Iya, satu poin namanya deh. Ibu Kota Nusantara. Iya, betul. Iya. Oke, thank you banyak untuk teman-teman Aduh. yang sudah bergabung. Semoga Ya. semakin kita kenal Indonesia, kita semakin mencintai Indonesia dan rasa kebersatuan kita semakin kuat. Itu aja yang Ya. aku inginkan dengan Amin. apa namanya dengan games ini ya, bukan untuk bersaing. Oke. Ya. Ya, Bu. Terus dari kita kan sesuai hari ini kita bahas dari sisi Alkitab ya. Boleh usul nggak ini atau Boleh. nggak Boleh. diskusi Boleh. ini? Ya. Selain saya ambil pendidikan musik, saya juga misiologi, Bu. Wow. Ambil Oh, misiologi. oke. Iya, jadi Good. nggak lepas dari namanya eklesia atau gereja. Mm-mm. Saya kepikir tuh dari kayak tipografi, maksudnya kayak peristiwa Roh Kudus tuh turun, kemudian para rasul nyebar gitu kan. Nah, menurut teman-teman nih setuju nggak? Mesti kayak hal apapun sih, tapi terkhusus malam ini kita bahas Bhinneka Tunggal Ika itu bermula atau berangkat dari sebuah komunitas yang disebut gereja gitu. Jadi dari gereja nanti keluar atau dari gereja ke sekitar, kemudian maksudnya bisa nggak sih gitu kalau kita sendiri kan mungkin agak berat ya untuk menggembor atau berkampanye tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, tapi sama beratnya nggak sih kalau kita berangkat dari sebuah gereja gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Ya, boleh aku jawab. Tapi sebelum jawab nih, ini masih euforia gamesnya masih terasa nih dari kolom komentar karena delay-nya cukup panjang. Oh, ya. masih jawab ya. Nah, sebelum aku jawab, aku mau bacakan komentar sedikit ya, Mas Yunus. Boleh deh. Nanti aku Oke. jawab habis Siap. ini. Yes. Ya, ini banyak yang jawab tadi waktu main game tentunya banyak yang jawab dan ya teman-teman sorry dikalahkan oleh sinyal gitu, jadi kurang cepat. Nah, sampai Kak Ezra nih pasrah nih, Kak Samuel Ezra, dia mengatakan
pertanyaan belum keluar udah pada jawab, haha, delay parah gue gitu. Sampai udah pasrah dia. Nah, terus Iya, ada request nih sorry dari nih. Kak Tilestian, minggu depan ada game lagi ya gitu. Dan Kak Roma. Bisa jadi Ya, tapi opsi cerdas harus cermat. pergi ke tempat yang sinyalnya kuat ya, supaya Ya, bisa menang. betul sekali. Oke, masuk ke pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan dari Mas Yunis. Tapi aku juga sepakat sih sebetulnya dari konsep itu, di mana kita harusnya berangkat ya dari diri sendiri, kemudian komunitas kecil kita yaitu gereja, di mana rasa perbedaan itu harus disatukan. Dan sebetulnya kan kalau di gereja, firman Tuhan sendiri, Rasul Paulus juga sudah banyak menuliskan gitu bahwa kita tuh berbeda, khususnya kalau dibahas di Roma tuh berbeda dalam hal kasih karunia, dalam hal karunia roh itu Ya, berbeda, tapi saling melengkapi, yaitu satu anggota dalam tubuh Kristus gitu. Tapi kalau kita mau tarik lebar ke masalah nasional di gereja pun sebetulnya banyak yang berbeda suku gitu. Mau dari Jawa, dari luar Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, itu banyak sekali berkumpul di satu gereja memang, dan harusnya mulai dari gereja itu juga bisa menumbuhkan rasa kebinekaan atau rasa persatuan karena dipersatukan oleh satu alasan, yaitu kasih Kristus. Oleh sebab itu harus benar-benar bisa dimulai dari gereja, seperti itu sih. ya, Silakan, Bu. ya, setuju banget dengan Kak Yunus. Aduh, Kak Yunus buffering. Ya, setuju banget dengan Kak Yunus kalau komunitas kita yang paling dekat itu gereja itu harusnya bisa mewakili tentang rasa bersatu kita gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu juga harus dimulai dari orang atau teman-teman yang paling dekat dengan kita, dan Ya. yang paling dekat, komunitas yang paling dekat dengan kita adalah gereja, karena di gereja ada banyak perbedaan ya. Bahkan aku melihat kadang-kadang ada gereja-gereja yang bermasalah hanya karena perbedaan-perbedaan itu, entah perbedaan suku, entah perbedaan sosial, entah perbedaan yang lain gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali kadang gereja pun tidak bisa menjadi contoh yang baik. Ya, betul, setuju. Ya, banyak hal juga memang pada prakteknya gitu yang membuat gereja tuh susah bersatu gitu. Salah satunya ya kayak semacam tadi Ibu kalau pas main games, ini bukan kompetisi, nah, tapi faktanya di gereja juga banyak kompetisi juga gitu. Jadi ya mau nggak mau itu juga jadi penghalang dari kesatuan. Gimana nih teman-teman, mungkin ada pengalaman atau cerita yang menarik tentang kendala bersatu di dalam gerejanya teman-teman? Monggo share kalau ada, atau juga boleh di gerejaku bisa bersatu nih karena alasan ini. Nah, itu boleh di-share juga. Kalau di gerejaku nggak ada perbedaan, semuanya bisa menyatu. Boleh share teman-teman. Kalau boleh dariku sendiri, di gerejaku jemaatnya masih kecil ya, masih sedikit. Jadi rasa perbedaan tuh masih minim bisa dibilang. Walaupun faktanya kami berbeda, tapi rasa persatuan tuh lebih erat karena memang didukung oleh minimnya jemaat atau sedikitnya jemaat. Jadi kan aku masih punya pemahaman, maksudku aku sendiri menganggap kalau banyak beda kepala beda isi gitu. Jadi semakin banyak kepala semakin susah menyatukan pemikiran, tapi sedikit kepala kan bisa bisa temu titik temunya gitu, titik tengahnya. Gimana teman-teman, pengalaman teman-teman sendiri bisa share? Kak Yunus atau Kak Priska? Monggo, Kak Priska. Kalau di gerejaku, ya walaupun udah lumayan banyak ya orangnya gitu. Cuman kalau di kelompokku sendiri, kami tuh kayak berusaha untuk saling menghargai satu sama lain. Karena kan nggak mungkin ya satu tempat itu semua Ya. sama gitu. Jadi kan pasti ada perbedaan. Dan salah satu hal yang menolong kami untuk bisa bertahan walaupun kami berbeda itu menurutku adalah kasih gitu. Kita ngomongin soal kasih itu nggak melulu soal sepasang kekasih gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu, tapi kasih itu juga bisa universal dan bisa lebih lebar gitu, bahkan bisa diterapkan dalam hal ini. Jadi menurutku kasih itu, kalau misalnya kita menerapkan kasih, kita tuh pasti bisa menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita tahu kasih tuh ciri-cirinya banyak banget, di Alkitab juga dituliskan kasih tuh begini, begitu, dan ketika kita menerapkan itu tuh akhirnya terbentuklah yang namanya mindset bahwa oh ya kita harus menghargai, oh ya kita nggak boleh rasis, oh ya kita harus
menerima satu sama lain. Kalaupun ada orang yang berbeda, kita tuh nggak boleh yang langsung, ih kau beda deh, gitu. Enggak, tapi kita tetap bisa saling melengkapi satu sama lain, gitu. Jadi kayak ketika kita belajar kasih, kita tuh bisa menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kalau menurutku itu. Menarik, menarik. Dari Mas Yunus ada mungkin pengalaman? Enggak, makanya tadi dia tak bertanya, jadi minta pendapat teman-teman gitu. Ya. Oke. Ya, ini di pendapat teman-teman di rumah juga menarik nih. Dari Kak Nikos, perbedaan usia kadang jadi penghalang untuk terciptanya rasa unity di gereja gitu. Ya, memang nggak bisa dipungkiri. Aku pun sepakat, kadang memang ya karena itu ya, perbedaan pola pikir, pemahaman, dan segala macam. Tapi ya, sepakat juga sama Kak Priska, kasih harus yang menjadi yang utama. Iya Bu, silakan. Ya, sayang banget ya kalau kita lihat di Alkitab sih sebenarnya gereja itu terdiri dari apa? multi ages. Maksudnya segala usia gitu ya. Terdiri dari segala usia. Salah satu yang aku lihat di gereja lain gitu. Mereka itu kalau ibadah minggu itu tuh dari anak-anak sampai orang tua itu kumpul jadi satu. Nah, di gereja kan kebanyakan kalau anak-anak langsung ke sekolah minggu, nanti remaja ke remaja gitu ya. Terus nanti punya kebaktian untuk lansia sendiri di hari yang lain gitu ya. Kalau di gereja ini itu setengah jam pertama jadi puji-pujian itu semua nggak pisah-pisah, semuanya jadi satu. Tapi nanti begitu khotbah masuk, mereka baru pindah ke kelas sekolah minggu, ke kelas remaja, ke tempat yang lain gitu. Nah, supaya ada rasa kebersatuan di antara jemaat yang tadi dikatakan usia itu bisa menjadi gap. Nah, kalau seperti ini, mereka tuh bisa merasakan kekeluargaan yang besar dan semua usia bisa memuji Tuhan dan kayak tadi Priska bilang, kasih kita itu tersalurkan melalui persekutuan bersama itu. Ya. Iya. Kalau saya di Katolik malah kebalikannya, Bu. Jadi gitu? awal tuh iya, saya di gereja begitu datang sekolah minggu sendiri sama yang umum sendiri, begitu terus nanti di akhir-akhir baru bareng gitu. Bareng. Gitu. Nah, setelah itu baru doa pulangnya memang balik ke yang sekolah minggu, balik ke kelas sekolah minggu, balik kemudian doa penutup berkat itu sendiri-sendiri. Tapi ada satu momen bareng-bareng gitu. Jadi ibu tadi kan awalnya bareng dulu baru kepisah. Iya. Oke. Iya. Memang harus ada usaha ya dari gereja sendiri dan semoga kesatuan di dalam gereja itu tertular keluar gitu ya. Betul. Sehingga orang-orang dari luar pun ikut melihat kesatuan yang sangat indah ini sehingga mereka itu juga saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Betul. Kak Priska, monggo. Silakan, Kak. Enggak sih, ini ada salah satu cerita dari yang komentar nih Kak Ray dan Bu Yuli dan Mas Yunus. Ini kalau dilihat dari ceritanya nih Kak James Patana Rigas, semoga benar bacanya. Ini kayaknya pernah menemukan sebuah gereja yang bertikai sampai detik ini karena terbagi dua kelompok dan susah bersatu karena beda partai. Iya, ini memang ternyata beda partai itu tuh ternyata juga jadi kunci. Maksudnya kayak jangankan di gereja, di rumah pun beda partai itu bisa gitu loh. Dan kalau di rumahku tuh enggak sih. Kalau di rumahku sih enggak. Cuman aku pernah dengar cerita dari salah satu temen. Jadi papanya ini suka banget sama sosok ini gitu. Dan si mamanya tuh nggak suka. Mamanya selalu merasa bapak ini tuh nggak cocok untuk jadi pemimpin, tuh nggak cocok. Jadi mamanya lebih condong ke partai yang satunya. Karena sampai nggak ngomong seharian karena waktu mereka lagi saling lagi makan bareng. Terus mereka tukar pendapat, terus kayak enggak harusnya yang ini, harusnya yang ini. Terus besoknya ya balik sih ngobrol. Tapi memang benar bahwa beda partai itu ngefek banget. Aduh, ya. Sangat disayangkan banget ya. Ya. Nggak tahu ini bener juga atau enggak, tapi juga kayak
sorry ya Pak Jokowi juga kan si putranya juga nyalek tapi beda partai juga. Ya nggak sih? Loh, Ke harusnya PSI kan? boleh, maksudnya harusnya Iya nggak boleh. perlu, Makanya nggak iya, perlu bermusuhan walaupun beda iya. partai oke-oke aja gitu ya. Maksudnya itu contoh langsung dapat contoh kalau serumah beda partai. Tapi kan oke, Mas Yunus, Iya maksudnya oke, mereka nggak aman. berantem kan? Ya, Iya, Iya, nggak berantem, aman harusnya semua. gitu. Iya, kayak Iya, teman. Oke, iya. teman-teman. yes, Eh, waktu juga sudah menunjukkan jam 8 yes, kurang sedikit lagi. Kurang lebih iya. 10 menit lagi. Tentu masih seru obrolan kita sebenarnya. Kita masih mau bahas banyak hal kalau kita mau melebar lagi. Tapi saya waktu memang membatasi kita. Nah, kita akan Nah, akhiri nih teman-teman. Tapi sebelumnya dari teman-teman boleh berikan sedikit closing statement tentang pembahasan kita malam hari ini untuk bisa dibawa teman-teman yang menonton dibawa pulang gitu sebagai berkat tersendiri ketika menonton live malam hari ini. Bisa dimulai dari Kak Priska, terus Kak Yunus, nanti aku, terus Ibu Yulia terakhir. Silakan. Kalau menurutku apa ya, karena ternyata tuh walaupun kita ngomongin tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi ternyata Alkitab itu lebih dulu tanpa sadar sudah membahas tentang ini gitu. Ya. Jadi menurutku Alkitab adalah buku segala buku yang perlu banget untuk kita baca, yang Amin. bisa kita terapkan setiap hari. Karena tadi kita juga sempat nyenggol tentang kasih, kita juga membahas tentang perbedaan. Di zamannya Tuhan Yesus ketika Alkitab ditulis, itu juga pasti ada perbedaan, tapi tetap Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa gimana pun kita harus mengusahakan yang namanya perdamaian. Jadi kayak menurutku untuk teman-teman yang mungkin struggling banget dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita kembali lagi ke Alkitab, mari kita kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan. Karena ternyata dari kebenaran firman Tuhan itu ketika kita mengisi diri terus dengan firman Tuhan, kita tuh bisa menjalani kehidupan, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. yes. Mantap. Thank you Kak Priska. Kak Yunus. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan tidak spesifik menyebutkan perbedaannya apa. Walaupun kita belajar tadi dari sejarah, awalnya itu memang dari agama kan, Buddha sama Hindu supaya bersatu. Nah, akhirnya perbedaan ini semakin kesini semakin kompleks nggak sih? Jadi merambah ke suku, mungkin perbedaan nggak usah suku kan, perbedaan pendapat pun itu saya artikan itu sebuah perbedaan gitu. Jadi dan saya pikir ini akan terus berlangsung, perbedaan itu tetap akan selalu ada. Jadi gimana kita membentengi diri sendiri. Nah, nambahin tadi Mbak Priska, back to Bible aja gitu. Ya. Oke, thank you dariku teman-teman. Perbedaan tuh bisa diatasi dengan kasih Kristus. Percayalah, ketika kita merasakan kasih Kristus, kasih itu yang akan mempersatukan kita juga dengan segala perbedaan yang kita punya. Muka saja kita sudah berbeda pasti gitu, tapi kita akan menyatu dalam kasih Kristus. So, rasakanlah kasih Kristus. Silakan Ibu Yulia. Ya, aku bilang perbedaan itu harus ada. Coba bayangin kalau muka kita, tadi Ray bilang muka kita sama semua. Aduh, so boring gitu ya. Justru perbedaan itu membuat kita kaya. Membuat kita kaya, membuat kita itu saling melengkapi, membuat kita itu saling menghargai. Cuman yaitu memang rasa egois kita ini seringkali mendominasi sehingga kita tidak peduli dengan orang lain. Jadi tadi yang sudah diomongin Priska, juga Yunus dan juga Ray, kasih Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi dasar di mana kita bisa menyingkirkan keegoisan kita dan terus memperhatikan orang lain dan menghargai orang lain dan memberikan yang terbaik bagi orang lain seperti apa yang sudah dicontohkan Kristus. Thank you. Amin. Monggo Mas Yunus. Ada tambahan lagi? Ini ada yang kakak James tadi menambahi ternyata. Tadi saya sebutkan PPUPKI itu terdiri dari berbagai suku. Ini Kak James ini malah menambahi, jangan lupa saat PPUPKI di dalam ada anak-anak Tuhan yang turut hadir
dan ikut merumuskan tuh. Nambahin tuh. Makasih, Mas mantap, James, thank you banyak. tambahannya. Ya, betul sekali. Kak James itu lengkapnya. Soekarno saat merumuskan Pancasila dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika, beliau juga belajar dari Alkitab. Dan jangan lupa saat BPUPKI di dalam ada anak-anak Tuhan yang turut hadir dan ikut merumuskan. Mantap, thank you banyak. Sekali lagi thank you Ibu Yulia, Mas Yunus, dan Kak Priska sudah nemenin diskusi, sudah nemenin ngobrol di Sabda Youth malam hari ini. Thank you banyak teman-teman di rumah juga yang sudah menonton, ikut games, ikut berkomentar. Terima kasih banyak. Semoga di episode-episode berikutnya ada ide games lagi supaya kita seru-seruan. Ya doakan aja teman-teman. Ya, artinya acara ini seru bukan? Jadi tetap hadir ya untuk minggu depan, karena minggu depan kita masih dengan tema yang fresh, tema yang baru, dan tentunya tema yang masih nyerempet-nyerempet Indonesia juga, masih bulan-bulan Agustus gitu. Jadi kita mau minggu depan spesifik kita mau doa bareng Indonesia. Pray for Indonesia. Apapun kita mau doakan, pergumulannya dan segala macam, hiruk pikuknya Indonesia, kita mau doakan bareng-bareng. Di minggu depan kita juga tentunya akan diskusikan terlebih dahulu sebelum kita doa bareng-bareng ya teman-teman. Hadir aja teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Kita mau kita anak-anak Tuhan menaikkan doa kita nih specifically besok minggu depan. Jadi jangan lupa hadir. Sekali lagi thank you banyak semua Ibu Yulia, Kak Yunus dan Kak Priska. Kak Yunus, Kak Priska jangan kapok untuk nonton Sabda Youth. Jadi meskipun minggu depan bukan guest, harapannya Kak Yunus dan Kak Priska hadir. Oke, thank you banyak. Kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Priska boleh menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktumu di malam hari ini. Kami masih bisa berkumpul walaupun lewat internet, tapi kami bersyukur kami bisa mendapatkan banyak hal baru. Tuhan Yesus tolong mampukan kami untuk kami bisa jadi warga negara yang baik, yang bisa melakukan firman-Mu dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, baik Kak Ray, Mas Yunus, ataupun Ibu Yuli, bahkan teman-teman yang sudah menyaksikan kami di malam hari ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong, biar ada sukacita, ada damai sejahtera bagi mereka semua yang malam ini bergabung. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Thank you teman-teman. Sampai Thank you. jumpa minggu depan. Sampai ketemu lagi.